Di sini saya sebagai pemateri pertama untuk menjelaskan metode dan distribusi sampling. Jadi populasi adalah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda, dan ukuran lain yang menjadi objek perhatian atau kumpulan seluruh objek yang menjadi perhatian. Sampel adalah bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian. Populasi dibagi menjadi dua, yaitu populasi terbatas atau finite, yaitu populasi yang unsurnya terbatas berukuran N. Contohnya pada kasus perbankan, jumlah semua bank ada 120 bank. Yang kedua yaitu populasi tak terbatas atau infinite, di mana populasi yang mengalami proses secara terus-menerus sehingga ukuran N menjadi tidak terbatas perubahan nilainya. Contohnya pelanggan jamu Sido muncul. Jumlah pelanggan jamu setiap saat itu bisa bertambah dan berkurang. Sehingga pada kasus populasi tidak terbatas, sulit untuk dapat melakukan pencatatan anggota populasi. Sampel dapat dibagikan ke dalam dua kelompok, yaitu yang pertama sampel probabilitas. Sampel ini adalah suatu sampel yang dipilih sedemikian rupa dari populasi, sehingga masing-masing anggota populasi memiliki probabilitas atau peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Jadi, pada prinsipnya, apabila setiap anggota diberikan peluang yang sama, dinamakan sampel probabilitas. Contohnya seperti kasus pemilihan sampel perbankan yang ini. Apabila dari 120 bank mempunyai peluang yang sama, yaitu peluangnya sama yaitu 1/120. Biasanya meliputi random sampling, area sampling, dan stratified sampling. Yang kedua yaitu sampel non-probabilitas, yaitu suatu sampel yang dipilih sedemikian rupa dari populasi, sehingga setiap anggota tidak memiliki probabilitas atau peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Sampel ini biasanya meliputi systematic sampling, quote sampling, accidental sampling, Snowing sampling, dan purposive sampling. Metode penarikan sampel dibagi menjadi dua, yaitu tadi sampel probabilitas dan sampel non-probabilitas, di mana sampel probabilitas dibagi menjadi tiga, yaitu penarikan sampel acak sederhana, penarikan sampel acak terstruktur, dan penarikan sampel cluster. Yang sampel non-probabilitas dibagi menjadi tiga juga, yaitu ada penarikan sampel sistematis, penarikan sampel kuota, dan penarikan sampel purposive. Baiklah, pertama kita akan membahas tentang penarikan sampel acak sederhana. Jadi, penarikan sampel ini mengambil sampel dari populasi secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi. Dan setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Seperti tadi yang kasus perbankan ada 120 bank. Jadi, setiap bank itu mempunyai peluang sama yaitu 1/120. Cara sampel acak sederhana tuh ada dua, yaitu sistem kocokan atau undian dan menggunakan tabel bilangan acak. Jika menggunakan sistem kocokan itu seperti sama sistem di arisan, yaitu dengan cara undian. Jika menggunakan tabel bilangan acak, jadi memilih sampelnya menggunakan tabel. Dalam penggunaannya ditentukan terlebih dahulu titik awal atau starting point. Kita bisa bebas menentukan di mana titik awalnya, atau menggunakan titik awal sesuai dengan tabel acak. Kemudian kita melanjutkan secara berurutan mengikuti baris ke kanan atau kolom ke bawah. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soalnya. Baiklah, di sini sudah ada contoh soalnya, yaitu BI ingin melihat kinerja perbankan pada semester pertama tahun 2013. Untuk keperluan tersebut akan diambil 10 bank sebagai sampel. Pada tahun 2013, jumlah bank ada 120 buah.
dengan menggunakan tabel acak. Nomor berapa saja yang menjadi sampel apabila titik awal misalnya dimulai dari kolom ketiga baris kedua. Jadi ini hal yang pertama kita lakukan yaitu menyediakan tabel. Karena ini diketahui soalnya ada 120 buah, jadi terdapat nomor ada 120 kolom, ada 120 nomor. Jadi ini kan soalnya diketahui dimulai dari kolom ketiga baris kedua. Berarti kolom itu yang ke bawah, baris itu yang ke samping. Nah, ini kolom ketiga berarti dari sini sampai ke bawah, ini kolom ketiga. Itu diminta baris kedua, berarti baris kedua kolom ketiga yaitu 72.300. Nah, di soal diketahui jumlah bank ada 120 buah. Nah, 120 buah ini kan 3 digit. Jadi kita dari 72.300 kita hanya mengambil 723-nya saja. Nah, karena 723 ini lebih dari 120, maka angka ini bukan nomor populasi. Apabila diteruskan berdasarkan baris dan nilainya di bawah 120, jadi ini kan soalnya minta untuk baris. Jadi kalau baris kan kita ke kanan kan, nih titik awalnya baris, ke kanan, itu ke bawah lagi. Seperti itu. Nah, ini contohnya misalnya ada 11641. Karena ini 3 digit angka depannya yaitu 116, maka ini termasuk sampel karena dia di bawah 120. Nah, ini contohnya lagi misalnya 435. Karena 435 120 jadi bukan nomor sampel. Ini 355. 304 ini kan lebih dari 120, maka tidak termasuk nomor sampel. Dan begitu pun seterusnya. Sehingga kita mendapatkan nomor sampel 116, 76, kosongnya dibiarin aja, 32, 5, 21, 92, 8, 29, 56, dan 69. Jadi kalau misalnya ada 0 di depannya itu kita kita hilangkan saja. Jadi karena kita cuma 3 digit 5. Kayak misalnya nih kan 005 tapi ditulisnya 5. Nah, itu karena ini diketahui daftar dari populasi perbankan, kita bisa melihat contohnya dari Direksi Perbankan Indonesia di www.bi.go.id. Jadi berdasarkan 10 nomor sampel yang telah kita dapatkan, terdapat 10 bank yang menjadi sampel, yaitu ada Bank Rakyat Indonesia, ada TBK, ada Bank BNI, ada Bank SBI, ada Bank Muamalat, ada Bank OCBC NISP, TBK, ada Bank Panin Syariah, ada Bank Jabar Banten Syariah, ada Bank DBS Indonesia, JP Morgan Chase Bank NA, dan BP Sulawesi Utara. Itu dapat dilihat di www.bi.go.id. Baiklah, selanjutnya yaitu penarikan sampel acak terstruktur atau stratified random sampling. Di sini digunakan untuk populasi yang mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen. Dilakukan dengan membagi anggota populasi dalam beberapa subkelompok yang disebut strata. Lalu suatu sampel dipilih dari masing-masing stratum. Jadi untuk menentukan jumlah sampel terdapat 2 cara, yaitu yang pertama ada terstruktur proporsional, di mana kita menghendaki adanya jumlah sampel yang proporsional di setiap stratumnya. Yang kedua yaitu terstruktur tidak proporsional, di mana kita menentukan jumlah sampel apabila populasinya terstruktur, namun jumlahnya tidak atau kurang proporsional. Baiklah, ini contoh soalnya. Seorang investor ingin mengetahui kinerja perusahaan pada sektor keuangan yang berada di Bursa Efek Indonesia atau BEI pada tahun 2008. Perusahaan sektor keuangan yang ada di BEI
terdiri atas perusahaan perbankan sebanyak 27 buah, perusahaan asuransi dan pembiayaan sebanyak 19 perusahaan, perusahaan efek ada 9 perusahaan, dan perusahaan keuangan lainnya sebanyak 6 perusahaan. Apabila akan diambil sampel sebanyak 15 perusahaan dengan metode terstruktur proporsional, maka berapa jumlah sampel setiap kelompoknya? Jadi, untuk mengetahui jumlah sampel setiap kolomnya, kita harus mengetahui proporsinya setiap kelompok. Setelah itu dapat diketahui jumlah sampel dengan mengalikan proporsi dengan jumlah sampel. Jadi kita mengelompokkan dulu, kan tadi ada kelompoknya tuh ada terdiri atas perusahaan perbankan. Perbankan sebanyak 27 masukin, jadi N1 tuh perbankan 27, itu ada lagi asuransi dan pembiayaan sebanyak 19, itu ada perusahaan efek ada 9 perusahaan, dan ada perusahaan keuangan lainnya sebanyak 6 perusahaan. Habis itu kita totalin semuanya N1 tambah N2 tambah N3 tambah N4 berjumlah 61. Jadi ini semua total jumlah perusahaan ada 61. Nah, untuk mencari proporsi, setiap kelompok jumlah perusahaan dibagi dengan total jumlah perusahaannya. Jadi misalnya proporsi dari perbankan, N1 bagi N, yaitu 27 dibagi 61, dapat 0,44. Untuk mencari proporsi asuransi dan pembiayaan, N2 dibagi N, yaitu 19 dibagi 61, 0,31, dan itu sama seperti seterusnya. Nah, untuk mencari jumlah sampel per kelompok, ini caranya proporsi dikali dengan jumlah sampel sebanyak 15 perusahaan. Misalnya N1-nya jumlah proporsinya 0,44 dikali dengan jumlah sampelnya itu 15, hasilnya 7. Ini sudah dibulatkan. Untuk menjadi jumlah sampel asuransi dan pembiayaan, proporsi dikali dengan jumlah sampelnya yaitu 15, sehingga 0,31 dikali 15 menghasilkan 5, dan begitu seterusnya. Sehingga kita dapat mengetahui bahwa jumlah sampel perbankan yaitu 7, jumlah sampel asuransi dan pembiayaan 5, jumlah sampel efek ada 2, dan jumlah sampel keuangan lainnya ada 1. Sehingga untuk total seluruh jumlah sampel per kelompok yaitu N1 tambah N2 tambah N3 tambah N4 yaitu berjumlah 15. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi. Materi pertama yaitu penarikan sampel cluster atau cluster sampling, kemudian penarikan sampel kuota, kemudian yang kedua penarikan sampel sistematis atau systematic random sampling, kemudian penarikan sampel kuota atau quote sampling. Materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai cluster sampling. Cluster sampling ini sendiri adalah teknik pengambilan sampel dari kelompok-kelompok kecil atau cluster berdasarkan populasi yang relatif besar atau luas. Anggota cluster mirip dengan populasi. Pada sampel cluster, pembentukan unit kelompok tidak berdasarkan kesamaan anggota, tapi memuat anggota dengan unit yang lebih kecil. Jadi, dengan menggunakan teknik ini, dia tidak berdasarkan dengan kesamaan dari kelompok-kelompok tersebut, tapi berdasarkan dari cluster-clusternya atau kelompok-kelompoknya dikerucutkan menjadi kelompok-kelompok atau cluster yang lebih kecil. Teknik ini biasa juga diterjemahkan atau disebut dengan pengambilan sampel berdasarkan gugus atau cluster, sama saja penyebutannya. Dalam sampel gugus, tiap gugus boleh mengandung unsur karakteristiknya yang berbeda-beda atau heterogen. Kelemahannya, dia paling kurang dapat diandalkan dan kurang efisien di antara desain probabilitas lainnya, karena dia kelompok-kelompoknya cenderung homogen daripada heterogen. Contohnya ya, sebagai contoh, saya ingin mengetahui kinerja para pegawai bank yang ada di suatu wilayah yaitu Kalimantan.
Nggak mungkin dong, jika saya ingin mengetahui kinerja para pegawai bank di Kalimantan, saya harus mensurvei satu persatu seluruh pegawai yang ada di Kalimantan. Nggak mungkin, itu kebanyakan. Jadi, saya dapat menggunakan teknik pengambilan data dengan cluster sampling ini. Adapun cluster sampling antara lain, misalnya saya kelompokkan dulu cluster yang besar, yang lebih besar kan Pulau Kalimantan, clusternya, populasinya. Saya kelompokkan dulu menjadi cluster yang lebih kecil. Misalnya saya ingin mengambil contoh cluster di Kalimantan Barat. Nah, di Kalimantan Barat ini saya kelompok-kelompokkan lagi menjadi cluster yang lebih kecil lagi. Contohnya cluster A atau perbankan A, bank A, kemudian cluster B atau bank B, kemudian cluster C atau bank C, kemudian cluster D atau bank D. Masing-masing ini kan dia heterogen, dia tidak memiliki karakteristik yang sama, masing-masing berbeda. Kemudian cara pengambilan sampelnya saya pilih secara acak, saya ambil 2 sampel dari cluster A, 2 sampel dari cluster B, 2 sampel dari cluster C, 2 sampel dari cluster D misalkan. Jadi, kemudian untuk mendapatkan hasilnya dari sampel yang telah saya ambil, kemudian saya teliti lagi secara acak. Makanya dapat dikatakan tadi penggunaan cluster ini agak kurang efektif karena dia penggunaannya lebih heterogen cluster-clusternya. Selanjutnya materi kedua yang akan saya jelaskan yaitu mengenai systematic random sampling atau pengambilan sampling sistematik. Systematic random sampling ini sendiri merupakan metode pengambilan sampel dengan menggunakan interval, garis bawah interval tertentu yang telah ditentukan dengan membagi populasi sebanyak N dan dimulai dari sampel pertama yang dipilih secara acak dengan menggunakan nomor urut atau diurutkan terlebih dahulu. Dalam menggunakan systematic random sampling ini kita menggunakan rumus untuk mencari intervalnya karena di sini harus dicari dengan menggunakan interval. Di mana rumus itu sendiri antara lain I sama dengan atau interval sama dengan N besar per N kecil, di mana N besar ini sendiri yaitu jumlah populasi yang akan kita teliti per N jumlah sampel yang akan kita teliti. Dalam penggunaan cara systematic random sampling ini, kita memiliki dua keuntungan. Yang pertama, menyebar sampel lebih merata. Mengapa? Karena kita menggunakan interval, jadi lebih meyakinkan. Kemudian, lebih mudah dilakukan karena caranya sederhana, terus contohnya juga sederhana. Adapun, dalam melakukan systematic random sampling ini kita perlu melakukan beberapa prosedur atau tahapan. Yang pertama yaitu kita urutkan dulu populasinya, kemudian tentukan banyak sampel, kemudian cari intervalnya, terus pilih sampel secara acak dari populasi yang ada. Ini bertujuan sebagai sampel start. Kemudian tentukan sampel berdasarkan interval dengan cara A atau sampel start ditambah I interval yang telah kita cari dengan rumus N besar per N kecil tadi sampai jumlahnya genap sesuai yang kita inginkan. Contohnya, saya memiliki 50 jeruk. Contoh sederhana ya ini. Saya memiliki 50 jeruk. Besok saya akan membaginya kepada Gaby sebanyak 10 jeruk. Tapi saya tidak tahu jeruk yang saya miliki ini apakah rasanya asam atau manis. Takutnya ketika saya kasih ke Gaby, ternyata rasa jeruknya asam. Jadi, saya putuskanlah untuk mencari tahu apakah jumlah jeruk yang saya miliki ini rasanya asam atau manis. Untuk mencari tahu hal tersebut, saya bisa melakukan dengan teknik pengambilan data menggunakan systematic random sampling ini. Yaitu dengan pertama, saya urutkan dulu populasi dengan cara memberi nomor
jeruk yang saya miliki, populasinya diurutkan dari nomor 1 sampai 50, jeruk pertama, jeruk kedua, jeruk ketiga, dan seterusnya. Kemudian saya tentukan berapa sih sampel yang saya ingin teliti. Contohnya saya ingin coba 5 jeruk saja, 5 jeruk, agar biar lebih meyakinkan. Saya teliti dengan cara saya cicipi langsung tentunya, untuk mewakilkan jumlah 50 jeruk yang saya miliki. Kemudian, angka selanjutnya itu mencari I, interval, dengan rumus N besar yaitu jumlah populasi 50 jeruk, per N kecil yaitu jumlah sampel yang akan saya cari, yaitu 5 buah jeruk. Dengan begitu 50 dibagi 5 yaitu 10. Jadi interval yang saya dapatkan yaitu 10. Kemudian berdasarkan interval tersebut saya ambil itu sampel acak, sampel sebagai sampel start. Misalnya saya ambil jeruk sebagai sampel start, jeruk nomor 2 misalnya. Jadi jeruk pertama yang saya ambil sebagai sampel yaitu jeruk nomor 2. Terus jeruk yang selanjutnya jeruk nomor berapa? Jeruk yang selanjutnya yaitu dicari dengan cara A, jeruk start yaitu nomor 2 tadi ditambah interval 10. 2 tambah 10 yaitu 12. Jadi setelah jeruk nomor 2, jeruk yang selanjutnya yang akan saya jadikan sampel yaitu jeruk nomor 12. Begitu pula seterusnya. Jeruk ditambah 10 10 10 karena intervalnya ada 10. Jadi jeruk yang saya akan jadikan sampel, 5 buah jeruk yang saya akan jadikan sampel, jeruk nomor 2, jeruk nomor 12, jeruk nomor 22, jeruk nomor 32, dan jeruk nomor 42. Genap 5 jeruk sesuai sampel, sesuai jumlah yang saya ingin. Materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu mengenai sampel kuota atau quote sampling. Merupakan teknik menentukan sampel dengan ciri-ciri tertentu, ditekankan pada kata-kata ciri-ciri tertentu serta jumlah sampel yang kita inginkan. Adapun tahapannya yang dapat dilakukan yaitu pertama, kita tentukan dulu ciri-ciri apa dan jumlah sampel yang kita inginkan. Terus tentukan bagaimana sampel yang akan kita ambil. Terus kita lakukanlah penelitian terhadap sampel tersebut. Sebagai contoh, misalkan saya ingin meneliti banyaknya orang yang membaca koran di Lampung yang diperkirakan penduduknya misalnya 2 juta jiwa. Hal pertama yang akan saya lakukan yaitu saya tentukan dulu jumlah sampel yang saya ingin teliti. Misalnya saya ingin meneliti sejumlah 2.000 orang. Saya tentukan juga sebelumnya, tentukan ciri-ciri khusus yang saya ingin teliti. Misalnya 60% pria, 40% wanita, pada slide salah ketik. Dan serta ciri-ciri lain yaitu usia 15 sampai 25 tahun 50% dan usia 26 sampai 45 tahun sebanyak 50%. Jadi nanti informasi sampel yang saya teliti harus mencangkup semua data yang telah saya tentukan sebelumnya. Contoh lain, misalnya saya akan meneliti kinerja dari 150 perbankan. Lalu saya tetapkan kuota sampel atau sampel yang ingin saya teliti yaitu sebanyak 50, di mana diketahui jumlah perbankan ini 20% beraset besar, 30% beraset sedang, sedangkan 50% beraset kecil, genap 100%. Jadi bagaimana cara mencari berapa sih sampel dari masing-masing bank yang perlu saya ambil? Jadi caranya 20% dikali 50, karena sampelnya 50, sama dengan 10 sampel. 30% dikali 50 sama dengan 15 sampel. Kemudian 50% dikali 50, yaitu sebanyak 25 sampel. Jadi genap 10 ditambah 15 ditambah 25, genaplah 50 sampel yang saya ambil di perbankan ini. Sekarang saya akan menjelaskan tentang sampel purposive
persuasif. Pengertian sampling persuasif. Menurut statistik, persuasif sampling lebih tepat digunakan oleh para peneliti apabila memang sebuah peneliti memerlukan kriteria khusus agar sampel yang diambil nantinya sesuai dengan tujuan penelitian, dapat memecahkan permasalahannya penelitian, serta dapat memberikan nilai yang lebih representatif, sehingga teknik diambil dapat memenuhi tujuan sebenarnya dilakukan penelitian. Setelah mengetahui arti purposive sampling, adapun syarat-syarat purposive sampling yaitu yang pertama, dalam menentukan karakteristik objek atau subjek sampel, penelitian harus dilakukan studi pendahuluan yang dapat dipertanggungjawabkan akurasinya. Yang kedua, sampel dipilih harus memiliki karakteristik, sifat, dan ciri khusus yang sesuai dengan ketiga aspek tersebut dari populasi yang dipilih sebagai sampel. Yang ketiga, dari keseluruhan populasi, subjek maupun objek menjadi sampel harus saling mendekati deskripsi tujuan penelitian. Yang keempat, kriteria atau batasan ditetapkan dengan peneliti. Yang kelima, sampel yang diambil sesuai subjek penelitian adalah subjek yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Setelah mengetahui syarat-syarat purposive sampling, sekarang kita langkah-langkah purposive sampling. Yang pertama, tentukan tujuan penelitian. Yang kedua, tentukan apakah tujuan penelitian mewajibkan adanya kriteria tertentu pada sampel agar tidak terjadi bias. Yang ketiga, setelah menentukan tujuan dari penelitian, buatlah daftar kriteria untuk mendapatkan sampel penelitian yang sesuai. Yang keempat, pilih daftar populasi yang sesuai dengan tujuan dari penelitian dan pastikan memiliki objek atau tujuan yang memenuhi kriterianya. Yang kelima, tentukan jumlah minimal sampel yang akan dijadikan subjek penelitian serta memiliki kriteria. Yang selanjutnya, melakukan penelitian terhadap sampel yang terpilih sesuai dengan kriteria yang sebelumnya dibuat. Yang selanjutnya, sekarang kita masuk ke rumus dan contoh purposive sampling. Berbicara perihal rumus, menentukan jumlah sampel berdasarkan purposive akan menjadi dilematis sebab meskipun kita telah mengetahui daftar populasi yang akan kita teliti, namun ada kalanya jumlah tidak mencakupi jika akan menerapkan rumus sampel random sampling karena adanya batasan atau kriteria. Maka semua itu dikembalikan nilai gizi pada teliti lebih menekankan jumlah yang mencakupi atau ketatnya batasan-batasan pada sampel. Sekarang ke rumus. Apabila peneliti akan teliti dengan judul pengaruh konsumsi tablet besi selama hamil terhadap kadar hemoglobin pasca melahirkan. Nah, maka penelitian yang menerapkan kriteria khusus sebagai syarat populasi ibu hamil yang dapat dijadikan sampel yaitu apabila ibu tersebut tidak mempunyai berbagai penyakit anemia. Alasannya ditetapkan kriteria tersebut adalah karena kadar hemoglobin tidak hanya disebabkan oleh konsumsi tablet besi, melainkan menyebabkan berbagai lainnya yang mendasar seperti penyakit anemia hemogloblastik, anemia ablastik, atau berbagai jenis anemia lainnya. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan purposive sampling. Yang pertama, sampel terpilih adalah sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian. Yang kedua, teknik merupakan cara yang mudah dilaksanakan. Dan ketiga, sampel terpilih biasanya antara individu atau persoal yang semudah ditemui atau didekati oleh peneliti. Yang selanjutnya, persuasive sampling kekurangan. Yaitu satu, tidak ada jaminan bahwa jumlah sampel dilakukan representatif dalam segi di mana tidak baik sampel random sampling. Yang kedua, bukan termasuk metode random sampling. Yang ketiga, tidak dapat digunakan sebagai generasi untuk mengambil kesimpulan statistik. Yang selanjutnya, kita masuk ke
11.4 kesalahan penarikan sampel atau sampling error. Dalam hal ini, kesalahan penarikan sampling atau sampling error mencerminkan ketergantungan atau peluang munculnya perbedaan dari satu sampel dengan sampel yang lain karena perbedaan individu yang terpilih dari berbagai sampel tersebut. Sampling error dapat diperkecil dengan memperbesar ukuran sampel meskipun upaya mengakibatkan pengingatan biaya survei. Sampling error yaitu kesalahan yang ditimbulkan karena kita hanya mengamati sebagian saja. Contoh, tidak semuanya atau populasi dapat dikontrolkan dengan cara hati-hati mendesain penarikan. Contohnya, distribusi sampel rata-rata proporsi. Sekarang pengertian distribusi sampling. Distribusi sampling adalah distribusi dari besaran statistik seperti rata-rata simpanan baku proposal yang mungkin muncul dari sampel. Jenis-jenis distribusi sampling rata-rata. Distribusi sampling rata-rata adalah kumpulan dari bilangan-bilangan yang masing-masing merupakan rata-rata hitungan dari sampelnya. Rumusnya yaitu populasi tidak terbatas, populasi terbatas, standar deviasi, mulai baku Z sama dengan keterangan disebut dengan faktor koreksi. Selanjutnya, contoh koreksi sampling rata-rata. Rata-rata umur baterai yang digunakan produk ini adalah 35 jam. Distribusi umur baterai mendekati distribusi probabilitas normal dengan standar deviasi 5,5 jam. Sebagian dari program pengujian diambil sampel 25 baterai. Hitunglah probabilitas umur baterai lebih dari 35 jam. Ditanya P dikali S lebih dari 36 jam. Jawabannya adalah Z lebih dilihat di tabel. Z luas sebelah kanan antara 0 sampai Z luas sebelah kanan Z. Kesimpulannya, jadi 25 baterai yang terpilih probabilitas umur baterai lebih dari 36 jam adalah sebesar 0,1814 atau 18,14%. Sekarang kita masuk ke pengertian distribusi sampling proporsi dan rumus. Distribusi sampling proporsi adalah kumpulan distribusi semua perbandingan sampelnya untuk suatu peristiwa. Notasi dalam distribusi sampling proporsi yaitu rata-rata pada distribusi sampling yaitu standar deviasi pada distribusi sampling proporsi. Rumusnya yaitu populasi tidak terbatas, populasi terbatas yaitu standar deviasi atau standar baku. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Sebuah brick store menemukan bahwa pembelian dilakukan oleh 20% dari pelanggan yang memasuki tokonya. Suatu pagi terdapat sampel acak sebanyak 180 orang memasuki toko. Berapa probabilitas pelanggan yang membeli barang kurang dari 15%? Ditanya P kurang dari 15%. Lihat tabel yang sudah dibuat oleh Gabriel yang tadi itu. Z luas sebelah kiri 0, luas antara Z sampai 0, luas sebelah kiri Z. Kesimpulan, jadi probabilitas bahwa di antara 180 orang yang masuk ke toko pelanggan yang membeli kurang dari 150% adalah sebesar 0,0465 atau 4,65%. Saya akan menjelaskan tentang menggunakan distribusi sampel rata-rata, distribusi sampling proporsi, dan menggunakan distribusi sampel proporsi. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang menggunakan distribusi sampel rata-rata.
Dengan mengetahui nilai rata-rata sampel dan standar deviasi suatu sampel, serta dengan mentransformasikan pada persamaan, maka dengan mudah diketahui peluang suatu kejadian. Hal tersebut dilakukan karena distribusi sampel rata-rata merupakan distribusi normal dengan rata-rata dan standar deviasi dan dapat ditulis xn atau x bar, x. Bentuk distribusi rata-rata yang normal juga dapat dilihat dari grafik poligon sampel dan populasi yang bersifat normal. Dengan demikian, nilai Z dapat dirumuskan sebagai berikut. Ya, rumusnya. Z juga memiliki distribusi normal, tapi dengan rata-rata atau Z per sama dengan 0, dan standar deviasi Z sama dengan 1, atau ditulis Zn 0,1. Contoh, sepanjang tahun 2013 terdapat 31 emiten baru yang tercatat di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Emiten ke-31 yang terdaftar di BEI sepanjang tahun 2013 adalah perusahaan jamu terbesar di Indonesia, yaitu PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk dengan kode saham SIDO. Pengamatan selama 23 hari, yaitu sejak 18 Desember 2013 sampai 24 Januari 2014. Harga saham SIDO terus mengalami fluktuasi dengan tren harga yang meningkat. Harga saham penutupan pernah turun mencapai 680 dan sempat naik mencapai 815. Selama pengamatan, yaitu 23 hari terakhir, harga saham SIDO rata-rata 750 dengan standar deviasi 4,5. Berapa peluang saham SIDO turun di bawah 725 dan berapa peluang harganya meningkat di atas 800? Jawabannya diketahui N sama dengan 23, rata-ratanya sama dengan 750, dan standar deviasinya 45,5. Untuk nilai tengah populasi dan sampel adalah sama, yaitu 750. Untuk mencari nilai S menggunakan rumus untuk populasi yang tidak terbatas. Hal ini disebabkan proses interaksi saham berjalan terus-menerus. S sama dengan 4,5 dibagi akar 2,23 sama dengan 9,5. Setelah diketahui nilai standar deviasi dan nilai tengah, maka dapat dicari nilai Z dan probabilitasnya menggunakan rumus ini. Z untuk X lebih kecil dari 725 sama dengan 725 dikurang 750 dibagi 9,5 sama dengan negatif 2,63. Pada tabel luas di bawah kurva normal menunjukkan nilai 0,4957, sehingga probabilitas harga saham di bawah 725 adalah 0,5 dikurang 0,4957 sama dengan 0,0043 atau 0,43%. Z untuk X lebih besar dari 800 sama dengan 800 dikurang 750 dibagi 9,5, hasilnya 5,26. Nilai Z sama dengan 5,26 pada tabel luas di bawah kurva normal tidak ada, karena nilai Z maksimal yang ada 2,99. Oleh sebab itu, probabilitasnya dapat menggunakan nilai yang tertinggi, yaitu Z 3,99 dengan probabilitas 0,4997. Sehingga probabilitas harga saham di atas ini 800 adalah 0,5 dikurang 0,49997 sama dengan 0,0003 atau 0,003%. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa probabilitas harga saham SIDO muncul untuk jatuh di bawah 725 dan meningkat di atas 800 sangat kecil. Harga saham SIDO muncul akan relatif stabil pada nilai tengahnya, yaitu 750. Oleh sebab itu, untuk investor yang sekedar mengambil gain jangka pendek, saham ini tidak terlalu cocok. Distribusi sampling proporsi.
Kata proporsi menunjukkan presentase atau proporsi dikali 100%. Dari suatu bagian atau unsur terdapat total bagian atau unsur dalam kehidupan sehari-hari. Kita sering mendengar hal-hal seperti jumlah karyawan bagian produksi 70% adalah pria. Nilai 70% tersebut menunjukkan proporsi karyawan pria terhadap jumlah keseluruhan karyawan adalah 70%, sehingga disimpulkan bahwa sisa yang sebesar 30% adalah karyawan wanita. Pada dasarnya, dalam setiap penelitian, masalah proporsi selalu dapat dilakukan dengan memperhatikan tujuan penelitian, sehingga penentu proporsi dapat didasarkan pada karakteristik tertentu. Simbol P besar adalah untuk parameter populasi, dan simbol P kecil untuk statistik sampel. Contoh, berikut ini adalah harga saham 5 perusahaan asuransi di BI pada tanggal 11 November 2013. Ini dari data di atas, cobalah hitung berapa proporsi perusahaan asuransi akan dibeli sahamnya apabila investor akan membeli saham dengan harga saham 2000. Berapa nilai tengah distribusi sampling proporsi apabila sampelnya dipersyaratkan di atas harga saham 2000. Apakah nilai Apakah nilai populasi sama dengan nilai sampel? Berapa standar deviasi dari distribusi sampel tersebut? Jawabannya, proporsi perusahaan asuransi dengan harga saham di atas 2000. Jumlah perusahaan dengan harga saham di atas 2000 adalah ABDA, LPGI, dan MREA. Jadi, ada 3 perusahaan dari 5 perusahaan asuransi, oleh sebab itu, proporsi adalah 3/5 atau 0,6. Yang B, untuk menghitung sampel harus diketahui yang pertama, jumlah kombinasi sampel, yang kedua, proporsi harga saham di atas 2000, dan ketiga, menghitung sampel dengan rumus sebagai berikut. Ini rumusnya. Jumlah kombinasi dari sampel. Kombinasinya menghasilkan 10 kombinasi dari semuanya. Menghitung proporsi berdasarkan kombinasinya. Tabel ini merupakan hasil dari kombinasinya. Jumlahnya ada 10, dan yang ada sebelah sini adalah jumlah yang berada di atas 2000. Dan yang ini adalah proporsi dari setiap sampel. Hasilnya 18 dibagi 3 sama dengan 6. 18 didapat dari pertambahan jumlah saham yang harganya di atas 2000. Jadi, nilai rata-rata dari distribusi sampel proporsi adalah 1 dibagi 10 dikali 6 sama dengan 0,6. Dari jawaban A dan B terlihat bahwa populasi sama dengan sampel sama dengan 0,6, sehingga nilai rata-rata sampel dengan nilai rata-rata populasi untuk sampel proporsi besarnya juga sama. Untuk mencari standar deviasi sampel dari sampel proporsi digunakan rumus sebagai berikut. Untuk memudahkan dapat dibuat tabel sebagai berikut, dan ingat bahwa nilai sampel sama dengan 0,6. Jadi 1 dikurang 0,6 sama dengan 0,4. Jadi standar deviasi untuk sampel proporsi adalah 0,2 yang dapat diartikan bahwa nilai-nilai dalam sampel menyebar 0,2 dari nilai rata-rata sebesar 0,6. Standar deviasi distribusi sampling proporsi dapat dihitung juga dengan cara lain, yaitu ini caranya. Standar deviasi sampel sama dengan
0,5 akar 0,6 dikali 1 dikurang 0,6 dibagi 3 sama dengan 0,2. Hasil standar deviasi dengan menggunakan rumus ini sama dengan rumus sebelumnya, yaitu 0,2. Untuk populasi tidak terbatas atau ukuran sampel yang kecil, yaitu kurang dari 5% jumlah populasi, maka standar deviasinya dapat dirumuskan sebagai berikut. Ini rumusnya. Standar deviasi sampel sama dengan akar populasi dikali 1 dikurang populasi dibagi N. Hal ini terjadi karena nilai N dikurang sama dengan dibagi N dikurang 1 mendekati 1, sehingga berdampak pada nilai standar deviasinya. Menggunakan distribusi sampel proporsi. Seperti halnya pada penggunaan distribusi sampel rata-rata, pada sampel proporsi juga bisa digunakan pendekatan distribusi normal. Hal ini didasarkan atas dipenuhinya syarat, yaitu bila nilai N, P atau nilai maupun N dikali 1 dikurang P lebih besar dari 5, maka akan mendekati normal. Oleh sebab itu, dengan mengetahui proporsi sampel dan populasi serta standar deviasi sampel, maka dapat diketahui nilai Z. Nilai Z untuk distribusi proporsi dapat dirumuskan sebagai berikut. Ini rumusnya. Z sama dengan populasi dikurang nilai rata-rata populasi untuk sampel dibagi standar deviasi sampel sama dengan sampel dikurang populasi dibagi standar deviasi sampel. Contoh, Informatik merupakan lembaga pendidikan teknologi informasi yang relatif terkenal di Jakarta. Setiap hari, lembaga ini menerima telepon yang menanyakan program informatik sebanyak 100 orang, dan 20% diantaranya yaitu 20 orang kemudian mendaftar. Hitunglah probabilitas lebih dari 30 orang mendaftar, kurang dari 15 yang mendaftar. Jawabnya, proporsi mendaftar sama dengan 0,2 atau 20 dibagi 100, sehingga proporsi tidak memilih 1 dikurang populasi sama dengan 1 dikurang 0,2 sama dengan 0,8. Menghitung standar deviasi dan nilai tengah. Setelah yang pertama tadi yang ini ditemukan 0,2 dan 0,8 dimasukin ke sini. Jadi akar 0,2 dikali 0,8 dibagi 100 hasilnya 0,4. Menghitung nilai Z untuk probabilitas di atas 30 atau 30/100 sama dengan 0,3. Ini rumusnya. Masukin lagi 0,3 dikurang 0,2 dibagi 0,4. Hasil dari yang B tadi. Hasilnya 2,5. Nilai Z sama dengan 2,5 mempunyai probabilitas 0,4938, sehingga probabilitas di atas 0,3 adalah populasi sampel lebih besar dari 0,3 sama dengan populasi Z lebih besar 2,5 sama dengan 0,5 dikurang 0,4938 sama dengan 0,0062 atau 0,62%. Jadi, probabilitas yang memilih lebih dari 30 orang sebesar 0,62%. Menghitung nilai Z untuk probabilitas kurang dari 15 atau 15/100 sama dengan 0,15. Masukin aja tadi rumusnya kayak yang C tadi, tapi bedanya ini diganti 0,15 karena kita mencari probabilitas kurang dari 15. Hasilnya negatif 1,25. Nilai Z sebesar negatif 1,25
mempunyai probabilitas 0,3944 sehingga probabilitas kurang dari 0,15 adalah populasi atau proporsi sampel lebih kecil 0,15 sama dengan proporsi Z, negatif 1,25 sama dengan 0,5 dikurang 0,3944 sama dengan 0,1056 atau 10,56%. Jadi, probabilitas yang mendaftar kurang dari 15 orang adalah 10,56%. Dengan demikian, peluang mendaftar lebih dari 15 orang adalah sebaliknya, yaitu 100 dikurang 10,56% sama dengan 89,44%. Di sini pertama saya akan membahas tentang distribusi sampel selisih rata-rata dan proporsi. Pengertian distribusi sampel selisih rata-rata dan proporsi adalah suatu distribusi dari dua atau lebih populasi. Maksud dari distribusi selisih adalah untuk membedakan karakteristik satu populasi dengan populasi yang lain, apakah sama atau berbeda. Pada gambar berikut dapat dijelaskan bahwa terdapat dua populasi, yaitu populasi 1 dengan nilai rata-rata standar deviasi mu1 delta 1, kemudian diambil sampel 1 yang berukuran N dengan nilai rata-rata dan standar deviasi X1 dan SD X1. Populasi 2 mempunyai nilai rata-rata dan standar deviasi mu2 dan delta 2. Kemudian diambil sampel 2 yang berukuran N dengan nilai rata-rata dan standar deviasi X2 dan SX2. Setelah mendapatkan nilai parameter dan statistik dari kedua populasi, pertanyaannya adalah apakah kedua populasi tersebut mempunyai parameter dan statistik yang sama? Pada dasarnya, setiap sampel berukuran N yang diambil dari populasi merupakan variabel random dan cenderung mendekati normal. Oleh sebab itu, distribusi dari selisih rata-rata dan proporsi pada dasarnya juga mengikuti pola dari distribusi normal, seperti gambar di bawah ini. Sebagaimana distribusi untuk nilai rata-rata dan proporsi, distribusi untuk setiap rata-rata dan proporsi memiliki nilai rata-rata dan standar deviasi sebagai berikut. Bisa dilihat dari ketiga rumus di bawah ini. Nilai rata-rata distribusi sampel selisih rata-rata X1 min X2, nilai standar deviasi distribusi sampel selisih rata-rata, dan nilai Z untuk distribusi sampel selisih rata-rata. Bisa dilihat rumusnya. Lalu berikut ini adalah rumus distribusi sampel untuk selisih proporsi. Yang pertama yaitu nilai rata-rata distribusi sampel selisih proporsi. Yang kedua nilai standar deviasi distribusi sampel selisih rata-rata delta Pi1 min Pi2. Lalu yang terakhir nilai Z untuk distribusi rata-rata. Bisa dilihat dari ketiga rumus berikut ini. Lalu kita akan masuk ke salah satu contohnya, yaitu seorang investor saat ini memegang saham kelompok aneka industri yang terdiri atas industri mesin dari alat berat, otomotif, tekstil, dan garmen. Pengamatan selama 2 bulan terakhir menunjukkan bahwa 44% probabilitas harga saham kelompok ini meningkat. Investor lain ternyata memegang saham kelompok perdagangan dengan probabilitas harga saham meningkat sebesar 67%. Apabila investor memiliki 100 lot untuk saham aneka industri dari 200 lot untuk saham perdagangan, berapa probabilitas beda persentase harga saham kelompok perdagangan meningkat 10% lebih besar dibandingkan dengan kenaikan harga saham kelompok aneka industri?
Lalu pemecahan soalnya, perdagangan yaitu dilambangkan dengan N1 sama dengan 200 lot tadi untuk saham perdagangan. P1 sama dengan 0,67% diambil dari 67%. Aneka industri dilambangkan N2 sama dengan 100 lot sama dengan P2 sama dengan 0,44 dari 44/100. Beda proporsi atau selisih proporsi sama dengan P1 min P2 sama dengan 0,1 diambil dari 10% lebih besar. Standar deviasi dari selisih proporsi adalah masukkan rumus SP1 min P2 sama dengan akar P1 dalam kurung 1 min P1 per N1 ditambah P2 dalam kurung 1 min P2 per N2 sama dengan masukkan P1 0,67 1 min 0,67 per 200 ditambah 0,44 dalam kurung 1 min 0,44 per 100. Dan hasilnya sama dengan 0,06. Lalu nilai Z diperoleh dengan Z sama dengan dalam kurung P1 min P2 dikurang dalam kurung P1 min P2 per S P1 P2 sama dengan 0,1 min 0,67 dikurang 0,44 per 0,6. Lalu hasilnya adalah min 2,16. Jadi P dalam kurung P1 min P2 lebih dari 0,1 sama dengan P Z lebih dari 2,16 sama dengan 0,5 ditambah 0,4803 sama dengan 0,9803. Jadi probabilitas selisih harga saham meningkat lebih dari 10% adalah 98,03%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang relatif besar antara kenaikan harga saham kelompok aneka industri dan perdagangan. Lalu pembahasan yang kedua yaitu faktor koreksi untuk populasi terbatas. Apa yang sudah dibahas baik pada distribusi sampel rata-rata dan proporsi maupun distribusi sampel selisih rata-rata dan proporsi sejauh ini didasarkan pada populasi yang berukuran sangat besar atau yang dikenal dengan populasi tidak terbatas atau infinite. Namun seringkali dalam kenyataannya dapat dijumpai adanya populasi yang kecil atau terbatas. Apabila dibahas perusahaan yang bersifat monopoli, maka jumlah perusahaan tersebut sangatlah kecil, seperti perusahaan pembangkit listrik hanya ada 2, yaitu Indonesia Power dan Udhar. Perusahaan kereta api hanya ada 1, sedang industri televisi serta penerbangan hanya beberapa belas saja. Untuk populasi yang sifatnya terbatas, biasanya dengan jumlah sampel N kecil, kurang dari 5%, populasi atau N besar, maka perlu dibuat standar deviasinya. Untuk N besar sama dengan ukuran populasi yang terbatas atau tidak besar, dan N kecil ukuran sampel. Mengapa faktor koreksi ini perlu ada dan apa efeknya? Jika sampel adalah suatu persentase yang cukup besar dari populasinya, kita mengharapkan ukurannya akan lebih tepat daripada ukuran sampel yang lebih kecil. Perhatikan efek dari faktor koreksi. Misal, kita mengambil sampel dengan ukuran 100 dari populasi berukuran 1000. Besar faktor koreksinya adalah 0,9492. Jika dikalikan dengan faktor koreksi tersebut, deviasi standar distribusi sampling rata-rata atau galat bakunya min akan berkurang sebesar 1 min 94,92% sama dengan 5%.
Semakin besar ukuran sampel, semakin besar pula pengurangan galat baku tersebut. Demikian pula sebaliknya. Jika N kecil atau N besar lebih kecil dari 5%, faktor koreksi mendekati 1 sehingga muncul aturan jika N kecil atau N besar lebih kecil daripada 55. Faktor koreksi tidak perlu digunakan. Kalaupun digunakan, pengaruhnya tidak akan banyak karena nilainya mendekati 1. Lalu di bawah ini ada dua rumus, yaitu penyesuaian standar deviasi untuk rata-rata hitung dan penyesuaian standar deviasi untuk proporsi. Rumusnya bisa kalian lihat di bawah ini. Nah, saya akan memberikan contoh salah satunya, yaitu contoh penyesuaian standar deviasi untuk rata-rata hitung. Ukuran sampel N kecil, bagian dari populasinya, dan N besar, faktor koreksi. Bila sampel acak dengan N sama dengan 10, dipilih dari populasi sebesar 40 dengan rata-rata 5,5 dan deviasi standar 2,9155, berapa rata dan deviasi distribusi sampling rata-rata? Menurut dalil batas pemusat dan penyesuaian terhadap koreksi, mu x sama dengan mu sama dengan 5,5. Dan masukkan rumusnya, delta x dalam kurung delta per akar n dikali dalam kurung akar n besar dikurang n kecil per n besar dikurang 1 sama dengan 0,2773. Lalu, apa manfaat dari proses penyesuaian ini? Proses penyesuaian ini menggunakan logika apabila sampel adalah persentase dari populasi, maka diharapkan pendugaan apapun, baik nilai rata-rata maupun standar deviasi, menjadi lebih tepat daripada yang diperoleh dengan sampel yang lebih kecil. Dengan menggunakan penyesuaian atau faktor koreksi, maka akan menghasilkan nilai yang lebih kecil dalam menduga rata-rata hitung dan standar deviasi populasi. Nah, berikut ini adalah besarnya faktor koreksi berdasarkan ukuran sampel. Untuk sampel yang besarnya kurang dari 5% populasi, nilainya dapat diabaikan. Bisa dilihat. Lalu pembahasan yang terakhir yaitu dalil batas tengah atau central limit theorem. Seperti yang sudah disajikan dalam bentuk grafik poligon pada subbab 114 dan 116 yang sudah dibahas pada rekan saya sebelumnya, populasi terdistribusi secara normal, begitu juga dengan distribusi sampel. Apabila dalam sampel kita mempunyai nilai rata-rata X bar dan standar deviasi S, maka nilai X bar akan terdistribusi secara normal yang dapat dinyatakan dengan X bar sampai dengan N dalam kurung X bar SX kuadrat, yang dapat diartikan bahwa nilai X bar terdistribusi secara normal dengan nilai rata-rata varian SX kuadrat. Mengapa kecenderungan sebuah distribusi menuju distribusi normal menjadi sangat penting? Hal ini didasarkan pada dalil batas tengah yang merupakan salah satu dalil penting yang menyatakan untuk populasi dengan rata-rata varian delta kuadrat, rata-rata hitung distribusi sampel dari seluruh kemungkinan kombinasi sampel berukuran N kecil yang diperbolehkan dari populasi akan mendekati distribusi normal, di mana rata-rata hitung distribusi sampel sama dengan rata-rata hitung populasi atau X sama dengan mu, dan varian distribusi sampel sama dengan delta kuadrat per N.